Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam, peserta Laser CPNS Batch 3 Kementerian PU dari Pusdatin Setjen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di lingkungan Pusdatin dari sesuai jabatan fungsional saya, surveyor pemetaan. Permasalahan yang saya angkat ini ada tiga. Yang pertama itu belum maksimalnya integrasi data spasial antar unit, belum optimalnya pemanfaatan portal Sigi PU di lingkungan Kementerian PU, dan kurangnya pemahaman digitalisasi data spasial bagi ASN Kementerian PU. Dari permasalahan itu menimbulkan dampak yang pertama itu kesulitan dalam berbagi data dan terdapat perbedaan data antara wali data dan produsen data. Yang kedua terkait portal Sigi, saat ini hanya berfungsi sebagai penyimpanan data dan visualisasi data saja, kurang pemanfaatan atau analisis data melalui portal. Dan yang selanjutnya terkait kurangnya pemahaman digitalisasi, menimbulkan terhambatnya pengolahan data spasial dan pemanfaatannya data sehingga menurunkan efisiensi kerja. Dari permasalahan tersebut, saya mencoba melakukan identifikasi masalah menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Dari tiga permasalahan tadi dapat dilihat yang memiliki nilai tertinggi itu dari kurangnya pemahaman digitalisasi data spasial bagi ASN. Urgency berarti seberapa mendesak isu ini harus segera dibahas dan ditangani. Seriousness berarti seberapa serius isu ini karena akan berdampak yang ditimbulkan jika tidak diatasi. Dan growth seberapa besar potensi isu ini memburuk jika tidak ditindaklanjuti. Dari permasalahan kurangnya pemahaman digitalisasi data spasial, saya coba analisis menggunakan metode Fishbone. Yang pertama dari Man, kurangnya motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi data. Dan selanjutnya kurangnya kemampuan untuk adaptasi dengan digitalisasi saat ini. Terkait metode, metode pelatihan penggunaan perangkat lunak pengolahan data spasial lebih banyak membahas teori dibandingkan praktiknya. Dan, dan pelatihan tidak sesuai dengan alat atau perangkat lunak yang digunakan sehari-hari. Lalu terkait machine, kurangnya awareness terhadap aplikasi digitalisasi data spasial dan perangkat lunak atau aplikasi yang pengolahan data spasial yang digunakan belum banyak pedoman penggunaannya sehingga masih salah di penggunaannya atau masih kurang paham penggunaan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir terkait material, minimnya sumber pengetahuan mengenai pengolahan data spasial dan masih banyaknya data yang tidak memenuhi kebutuhan untuk digitalisasi data spasial sehingga menghambat proses digitalisasi data. Dari analisis tadi saya mencoba memberikan solusi. Yang pertama, membuat modul pembelajaran digitalisasi data spasial dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang mudah diakses dan digunakan sehari-hari oleh semua orang. Lalu, mengadakan pelatihan digitalisasi data spasial yang tepat sasaran dan efektif. Dan yang terakhir, melakukan standarisasi data untuk mempermudah proses digitalisasi data spasial ke depannya. Jadi untuk kesimpulannya, pengolahan data spasial ini dan digitalisasinya sangat penting mengingat seiring perkembangan zaman yang terus berkembang aplikasi ataupun digitalisasi barang atau data sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bangsa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.